Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Selamat pagi semua kadang dinasiku. Ya, sama-sama panganut ya, Wahyu Ponco Goib ya, berserta sifat Wahyu Ponco lagunya Kanjeng Romo Sejati. Gusti Prabu Heru Cokrosemono Sastro Hadijoyo. Nih, ada satu ulasan yang menanyakan kepada saya tentang bagaimana hukum pangleburing diri di dalam ajaran ini pun ya, Kanjeng Romo Sejati. Pangleburing diri itu yang kayak gimana sih Pak? Ini ilmu apa laku? Laku apa ilmu gitu mungkin ya. Iya. Apa bisa orang-orang Putra Romo itu melakukan pangleburing diri tanpa ilmu? Apa bisa orang-orang Putra Romo itu melakukan pangleburing diri langsung laku aja nggak pakai ilmu-ilmuan? Nah ini, itu pertanyaannya kan di situ. Itu setelah saya revisi ya pertanyaan itu ya. Karena beliaunya sendiri tanya itu intinya itu pangleburing diri itu koyok piye gitu loh, kayak gimana gitu. Gini ya, seperti yang sudah-sudah ya, di konten-konten saya yang sebelumnya sering toh saya bilang bahwa dalam ajaran pun Kanjeng Romo ojo sampai kedisian laku tinimbangani ilmu, paham ya? Ojo sampai kedisian laku timbangani ilmu. Itu kalau saya bahasa Indonesia gini loh, kamu jangan bingung melakukan ritual-ritual itu tapi kamu sendiri nggak ngerti ilmunya itu kayak gimana, iya kan? Karena setiap ritual yang kita lakukan itu sudah pasti ada ilmunya kan, iya. Masa ritual itu syukur angger gitu aja, apa itu syukur angger? Asal-asalan gitu kan nggak mungkin loh, ya. Namanya orang ritual itu sudah pasti ada ilmunya. Ini ritual untuk apa? Ini ritual untuk apa? Kan gitu tuh, iya. Mungkin ini ritual untuk minta keselamatan atau ritual untuk minta derajat kemuliaan ya. Terus ritual untuk bersih desa ya. Ikutin ya, karena ajarannya Kanjeng Romo itu kan memang apa ya, Nusantara banget ya. Jadi jangan dicampur aduk dengan ajarannya dogma dan doktrin yang seperti itu, nggak ada ritual yang model kayak begitu ya. Yang ada mungkin cuma rukiah-rukiah gitu itu ya. Ya. Kita nggak usah bahas itu punyanya orang lain, sudah nggak perlu kita bahas ya. Kita kembali ke situ. Jadi kalau jenengan mau melakukan pangleburing diri ya nggak apa-apa, ya asal jenengan tahu ilmunya dan jenengan tahu bagaimana cara melakukannya kan gitu. Ya, ya kalau jenengan nggak tahu ilmunya ya jenengan syukur melaku aja ya, asal jalan aja yang jenengan tahu itu pangleburan diri yang bagaimana. Dan memang pangleburan diri ada berapa Pak? Loh ya apa, di dalam kan caranya Kanjeng Romo yang namanya pangleburan diri itu banyak, iya. Wong pangleburan diri itu kan apa ya, itu kan general statement aja ya, pernyataan yang sifatnya umum. Karena banyak orang mengatakan yang namanya pangleburan diri itu bisa saja ngambah dalane kemakrifatan, ada juga yang ngambah dalane kanirwanan, ya, ada juga yang ngomong ngerasuk kabudan, ada juga yang orang ngomong lampalaku menuju suci, ada yang juga lampalaku manukat suci, ada juga yang bilang lampalaku manukat gaib, itu kan banyak pangleburan diri itu namanya banyak gitu loh. Jadi jenengan tak kasih tahu semuanya aja supaya nggak bingung ya.
Wong namanya aja pangleburan diri. Ya ada yang juga bilang lebure badan dadi nyawa, lebure nyawa dadi sukma, lebure sukma dadi cahya, lebure cahya dadi uripe rasa, apa rasane urip lho. Itu namanya pangleburan diri gitu loh ya. Lah pangleburan diri itu kan nggak mungkin kamu nggak ada ilmu terus asal jalan itu terus ya apa gitu. Kalau nggak gitu jenengan balik. Mbak Elmoni tapi gak mbak lakok-lakokno. Terus jenengan merasa bahwa jenengan sudah mempelajari pangleburan diri. Lah ini tambah kacau. Ya. Ini yang paling saya senangi di dalam ajarannya Romo itu kan di situ itu tadi. Ya. Plek banget dengan semua kitab-kitab suci yang ada di ya, Mayapada ini yang ada di dunia. Ya. Jangan kamu melakukan sesuatu, jangan kamu membicarakan sesuatu di mana kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan dan kamu tidak paham dengan apa yang kamu bicarakan, maka kamu akan celaka. Nah, kalimat ini sering ya saya ucapkan ya. Ya karena itu kalimat dasar loh. Ya sering saya ucapkan itu karena apa? Meskipun banyak orang yang ngomong kayak begini, kok nyatanya di luar sana masih banyak orang yang keplek kayak begitu itu. Keplek gimana Pak? Ya gitu, ngomong tapi gak ngerti apa sing diomong, jualan tapi gak ngerti apa yang dijalankan, gitu tuh. Iya. Jenengan punya nggak saudara yang kayak gitu, teman tetangga ya atau siapa lah gitu ya. Yang modelnya kayak begitu. Ngomong tapi gak ngerti apa sing diomong, berbuat menjalankan sesuatu tapi nggak ngerti apa yang dia lakukan, dia berbuat apa ini dia nggak paham ya. Sehingga dia nggak ngerti ini nanti akhirnya bikin celaka hidupnya atau bikin celaka orang lain itu dia nggak ngerti. Ya. Nah ini yang bikin masalah kan itu. Sama dengan tadi yang jenengan bahas, bab masalah pangleburing diri ya. Jenengan cari kadang sepuh atau jenengan cari apa ya. Soalnya di ajarannya Kanjeng Romo kan gak ada istilah guru sama murid ya. Pendeta sama cantrik, kiai sama santri, kabib sama mukibin kan gak ada. Di sini itu adanya cuma kadang enom sama kadang sepuh. Nah, dan sampai sekarang pun kadang-kadang enom dan kadang sepuh itu masih rancu ya. Dipikir kalau kadang sepuh itu, oh ini sudah ikut dulu Pak Dew. Zaman suarginya apa? Romo belum suargi itu, zaman sugengnya Romo itu beliaunya sudah ikut. Oh. Jadi waktu Romo masih belum sedo, ya. Ya. Kanjeng Gusti ini masih belum sedo, ya. Beliaunya sudah ikut. Terus itu namanya kadang sepuh gitu. Sepuh umur itu. Apa sepuh sak ilmu-ilmunya? Sepuh sak pemahamannya? Apa semuanya kadang sepuh itu ya sepuh beneran? Ulama itu Pak Wong beliaunya itu loh ikut mulai tahun 78. Yang satu 80, yang satu 85 ya. Terus ada jaminan beliaunya itu ngerti semuanya. Ada jaminan? Ya, enggak toh? Nah. Lah yang kadang nom pun juga sama loh. Baru 10 tahun, 15 tahun. Ya. Kayak saya ini dikenalkan sama Romo Ageng itu tahun 2000 sampai sekarang. Hampir 24 tahun ya. Mau 25 tahun saya di sini ya. Ya cari jenengan kadang sepuh yang betul-betul bisa mengajarkan kepada jenengan apa itu yang namanya pangleburan diri. Supaya bisa menuntun jenengan pangleburan diri itu yang kayak gimana ya Pak gitu. Kayak gimana Mbak? Kayak gimana Pak De? Ya. Jadi nggak ngasal. Ada kan sering saya dengar gitu. Orang dulu ajarannya kan Kanjeng Romo ini enak Mas. Ibarat kata ya, jenengan mau ke Malang, tinggal berangkat.
Jenengan mau ke Jakarta tinggal berangkat, jenengan mau ke Bandung tinggal budal, sekarang budal itu. Loh ya saya tahu. Ya. Mau ke Malang tinggal berangkat, mau ke Bandung tinggal berangkat, mau ke Jakarta wis karek budal ae, saya tahu. Ya. Cuma kalau saya yang dikasih omongan begitu ya tak jawab. Kalau masalah berangkat saya ngerti, Pak. Cuma saya itu loh berangkatnya pakai apa? Nah itu loh coba. Dia bisa ngasih saran nggak? Ya. Bisa memfasilitasi gitu loh ya. Bener ya, memfasilitasi gitu ya. Gimana saya bisa sampai ke Bandung, sampai ke Malang, sampai ke Jakarta itu terus saya naik apa? Caranya ya apa? Kan gitu. Sama tuh. Naik bis, sewa travel, sewa mobil itu, rentalan gitu. Ya, bukan travel ya, rentalan gitu. Yang rental sendiri, naik pesawat terbang, naik kapal api atau naik ya, kereta. Ya, gitu tuh. Misalnya kalau kita mau ke Jakarta atau kita mau ke Kalimantan sana ya, mau naik apa? Pangleburing diri juga seperti itu. Jenengan mau lewat mana? Lewat mana gimana Pak? Memang ada jalannya lu banyak. Ya. Jenengan mau lewat Patra Laku Semedi Suci, Patra Laku Buwono Sungsang, Patra Laku Manunggal Jati, atau Patra Laku Mejil Sampurno, lewat mana? Jenengan pikir itu asal baca gitu. Wes pokoknya kunci awal ling anu Pak De. Wes pasti toko papan panggonane. Jenengan yakin. Jalankan sih. Coba sih jenengan jalankan. Kalau jenengan ngomongnya seperti itu, ya itu sudah jelas bahwa jenengan ini nggak ngerti apa yang jenengan ucap. Ya, kalimatnya itu loh. Ya, wes terang benderang kok. Ya, ibarat terang benderang kayak omongannya Kiai Imad ya. Laksana matahari terbit di siang hari. Ya. Yang disebut pangleburing diri itu kan banyak toh. Diri jenengan itu yang mana? Gitu loh ya. Mau ketemu sama siapa? Jenengan mau pangleburing diri ngerasuk kabudan, ngambah dalane kanirwanan, ya ngambah dalane kemarifatan atau fakfiru ilowo gitu ya. Ngerasuk kabudan gitu. Ya. Yang jenengan mau masuk ke situ itu jenengan mau kemana? Dan memang ada tujuannya Pak. Jenengan ini piye? Orang jalan kok nggak ada tujuannya? Lah semua orang jalan yang pasti ada tujuannya toh Mas. Masih apa? Ya. Ambil aja contohnya ya. Kita pakai ajarannya orang lainnya. Ya. Khususnya jenengan yang Islam. Wong Rasulullah loh Isra Mi'raj itu ada tujuannya. Jenengan pikir Rasulullah waktu Isra itu lancong-lancong, muter-muter jagat terus balik ke rumahnya gitu. Nggak ada yang ditemui. Baru sadar. Huh? Nggak ada yang ditemui, muter-muter gitu ya. Muter-muter alam semesta gitu, terus balik ke rumahnya tidur gitu. Nggak ada yang ditemui, terus nggak dapat sesuatu gitu. Ya sama loh. Sama dengan pangleburing diri. Iya. Patra pangleburing diri itu di Kanjeng Romo ya banyak. Ya. Yang saya ucapkan tadi patra pelaku Semedi Suci, patra pelaku Buwono Sungsang, patra pelaku Manunggal Jati, patra pelaku Mejil Sampurno, ya. Nah, ada itu. Ada tata caranya. Ya. Pada saat jenengan patra pelaku Semedi Suci yang jenengan jalankan apa aja. Sambung dulu ya rokoknya ya. Ngomong gini kalau nggak rokokan jujur nggak enak karena gini nih yang ngomong itu belue. Iya. Orangnya nggak tahu kemana ya. Itu.
Di situ. Oh, jadi pada saat saya patrap semedi suci itu caranya beda lagi Pak ya, dengan patrap laku Buwono Sungsang, patrap laku Manunggal Jati atau patrap laku Mijil Sempurna itu beda Pak ya. Beda. Patrap laku Mijil Sowan pun juga beda. Patrap itu banyak. Ada 5 kayaknya. Ya. Patrap laku semedi suci, patrap laku Buwono Sungsang, patrap laku Manunggal Jati, patrap laku Mijil Sempurna, patrap laku Mijil Sowan. Iya, ada 5 toh. Ada sendiri-sendiri caranya Pak De. Terus caranya gimana Pak De? Ya nggak mungkin toh saya buka di sini. Ya. Ya. Nanti jenengan telepon saya aja, di situ tak kasih nomor telepon saya. Di hashtag saya jenengan bisa cari. Di situ ada nomor telepon saya. Jenengan telepon saya nanti saya jelaskan. Ya, sekalian sama ilmu-ilmunya. Karena nggak mungkin ya dulur ya, jenengan melakukan sesuatu tanpa ilmu itu nggak mungkin. Dan jenengan ilmu-ilmuwan toh aja tapi nggak melaku ini tambah konyol. Nah, selama ini di luaran sana kan kayak begitu ya. Datang, dengerin ceramah, dengerin pamulangan, pamejangan, ya pengajian gitu ya umumnya ya. Habis itu pulang. Terus nggak ngapa-ngapain lah, kalau di sini nggak bisa. Di acaranya Kanjeng Romo Sejati, Gusti Prabu Heru Cokrosemono Sastro Hadijoyo itu jenengan nggak bisa seperti itu. Kalau menurut Pak De, kalau saya seperti itu gimana Pak De? Mendingan keluar wahai cari ilmu yang lain. Iya. Kok Pak De jahatnya kayak gitu? Loh, saya bukan jahat, saya ngomong kayak begitu itu apa sih maksudnya? Daripada jenengan capek, ya. Justru saya sayang sama jenengan. Metu wae gak usah belajar itu. Lek kon ilmu-ilmuwan to tapi gak laku-laku, apa wakune ngawur terus gak gelem ngelmu, ya metu wae. Minggato kalau ilmu sing liyane daripada jenengan celaka. Justru saya ngomong begini karena saya. Apa gunanya Romo sendiri ngajarkan itu? Jenengan yang sering kekuatan itu kekadangan, ya. Kekadangan itu kan bukan ya. Kita itu berusaha untuk kumpul, terus kita itu mendengarkan apa yang dijelaskan sama kadang sepuh kita, ya. Atau kadang nom kita pada saat menjalankan patrap itu mengalami apa, ya, punya kesaksian yang kayak gimana, beliau cara mengerjakan Wahyu Ponco Goib berserta sifat Wahyu Ponco lakunya ini kayak gimana. Lah itu kan supaya jenengan tahu. Habis itu jenengan jalankan. Nah itu yang namanya ilmu dan lamalah laku dan ilmu. Ya. Tapi biar bagaimanapun juga ya, seperti yang sudah saya jelaskan beratus-ratus kali ya, nggak sampai ribuan ya, ratusan kali atau puluhan kali ya, saya nggak inget ya. Perasaan saya sering ngomong kayak gitu. Ya, langkah pertama yang jenengan harus jalankan itu adalah ilmunya. Sudah Mas, percaya aja. Laku itu gampang, yang penting jenengan tahu ilmunya. Ya. Kalau jenengan sudah tahu ilmunya, ya, ngelakoni itu pasti gampang, gitu loh ya. Karena jenengan tahu salah sama benarnya. Lah kalau jenengan ilmunya aja sudah nggak paham, terus bingung lek laku, ya kan? Akhirnya manakan manaku, gemblang, nggak karuan ayo, modar, gitu loh. Apalagi yang jenengan tanyakan tadi itu masalah pangleburan diri. Pangleburan diri itu wadah. Ini sakral banget loh Mas. Seperti itu tadi loh. Itu omongan yang luar biasa. Jenengan mau menjalankan pangleburan diri itu pangleburan diri kemana? Diri jenengan kan banyak. Kayak tadi loh. Saya bilang ya, kita pakai analogi ajarannya saudara kita yang muslim pada saat Rasulullah Isra Mi'raj. Itu ada yang dituju. Bukan muter-muter lancong-lancong gitu, enggak. Iya. Reo nggak karuan gitu, nguteri jagat alam semesta terus balik nang omah ngombe kopi rokokan turu, bukan begitu. Iya. Apalagi di acaranya Kanjeng Romo, di situ sudah jelas Kak, jenengan mau kemana pangleburan dirinya. Ketemu sama Begawan Kontowarno atau mau ketemu sama Begawan Kontorupo.
atau jenengan mau ketemu sama saudara empat. Ya. Terus kalau mejel sampurno, jenengan mau ketemu sama Dat Kang Maha Suci Urip. Lo kan ada sendiri. Jenengan pada saat mau ketemu sama ini tuh patrapnya ya apa, pada saat mau ketemu sama ini tuh patrapnya ya apa, lo kan ada sendiri. Pada saat jenengan mau ketemu dengan semuanya itu kayak apa, ya kan? Lo ada sendiri. Nggak syukur angger gitu. Nah kalau jenengan tahu ilmu sama lagunya kan enak. Nanti kalau jenengan sudah ketemu sama ya Begawan Kontowarno atau ketemu sama Begawan Kontorupo, kok pakai Begawan ya Pak, dia itu juga namanya banyak kok. Di tempatnya jenengan aja kan itu namanya itu Kontowarno sama Kontorupo ya. Kalau perempuan yang Sri Kandinya Putra Romo itu Kanti Rupi sama Kanti Warni ya. Kan di situ ada orang bilang Begawan Ciptowening, ada yang bilang Begawan Minto Rogo. Ya. Ada yang bilang itu Sang Yang Ning, ada yang bilang itu Sang Yang Kelampis Ireng. Ada tuh, namanya banyak. Cuma kita pakai ya, apa yang kita punya aja ya. Jadi jangan sampai terjebak sama perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Apa itu perjanjian lama? Jadi asmo-asmo yang ada di gelaran jagat lama dulu, nggak usah jenengan noda adik lagi masuk ke dalam ya gelaran jagat anyar yang sekarang ini yang diwakili oleh Kanjeng Romo ini, jangan. Ya nanti jenengan tambah musmet, stres sendiri nanti ya. Ya. Jadi jangan dipakai ini. Ya kan? Jadi seperti itu ya. Itu kita bisa jalankan satu-satu ya Pak ya. Pangleburan diri pada saat kita pakai patrap semedi suci, pangleburan diri pada saat kita pakai patrap laku Buwono Sungsang, iya. Pangleburan diri pada saat kita manunggal jati. Kita manunggal jatinya sama siapa? Lah ya itu. Kan saya tadi sudah bilang, pangleburan diri itu ada tujuannya. Ya. Ya kayak tadi loh Rasulullah Isra Mi'raj tadi loh, di situ ada yang ditemui. Ada tujuannya mau kemana, kan gitu tuh. Nah, patrapnya pasti beda-beda ya Pak, ya pasti beda-beda. Nah caranya kayak gimana nanti jangan telepon saya aja tak jelaskan. Panjang kalau itu dijelaskan, karena harus menjelaskan semuanya. Ya pasti jangan akan tanya kenapa mesti begitu Pak, kalau begini ya apa Pak gitu. Dan semuanya kan ada alasannya. Ya. Semuanya itu ada alasannya. Kenapa harus begitu, kenapa nggak boleh begini, ya, kan ada alasannya. Nah alasan itu yang saya sebut dengan ilmu. Itu ilmu. Dan jenengan lakukan itu nanti satu persatu. Bab masalah ya lampah laku ya pangleburan diri itu tadi, kita ketemu sama siapa, terus kita ketemu itu maunya apa ya, asal ketemu gitu Pak. Memang begitu bisa dikejar Pak? Ya bisa. Nggak bisa dikejar gimana ya bisa sih, sudah ada kalimatnya ya. Banyak kan kalimat. Jadi cara kita mendekatkan diri ya kepada diri kita ya dengan laku pangleburan diri itu tadi, nggak ada cara lain. Kalau jenengan nggak melebur kepada diri jenengan sendiri ya nggak bisa. Apa semacam itu dapat ya. Manunggal jati itu dapat. Manunggaling kawula marang Gusti ya macam itu. Jenengan manunggaling kawula marang Gusti, Gusti yang mana? Ayo, jangan kayak orang sableng ya. Ya, di situ kalimatnya itu cuma satu tuh. Iya.
Ada dua ya. Jumbuing kawula marang Gusti, manunggaling kawula marang Gusti. Jumbo dulu. Jumbuing kawula marang Gusti lan manunggaling kawula marang Gusti. Di situ nggak ada kata Gusti Allah, Gusti malaikat, Gusti nabi, nggak ada. Ya, jadi jangan kayak orang sudrun. Ya. Wong kalimatnya manunggaling kawula Gusti kok jenengan belakrak nonang manunggal nang Gusti Allah. Mana ada kata Gusti Allahnya itu mana? Berhenti di manunggaling kawula marang Gusti. Sudah, nggak ada Allah, nggak ada. Ya. Nggak ada manunggaling kawula marang Gusti Kanjeng Prabu, nggak ada. Manunggaling kawula Gusti lah, itu yang jenengan harus sadar. Manunggal itu manunggal kepada siapa? Gitu. Kalau jenengan memang mau manunggal kepada diri yang mana yang jenengan manunggalkan? Kalau jenengan mau jumbuing kawula marang Gusti, jenengan mau jumbo kemana? Jumbo itu paham tuh? Iya. Jumbuing kawula marang Gusti itu kan aksara urip Jo. Ya, berusaha untuk memahami apa yang menjadi kehendaknya. Kehendaknya siapa? Kehendaknya pikiran jenengan. Kehendaknya rasa pangrasa. Apa nuruti harganing tias? Nuruti itu. Ya. Nafsu syahwat, nafsu keduniawian. Jumbo kemana? Memahami kehendaknya siapa? Itu kan yang jenengan harus paham. Kalau itu jenengan nggak paham ya ribet terus, sampai kapanpun ribet terus gitu loh. Makanya jenengan harus cari ya kadang sepuh yang benar-benar bisa menerangkan tentang ilmu ini. Jadi semua yang jenengan ucapkan, semua yang akan jenengan lakukan itu bisa terkontrol dengan baik. Enggak model awut-awutan kayak gitu. Iya kan? Pagi gini kok masih ngaduk ya. Soalnya kalau malam terlalu begadang loh. Ayo ya apa? Jenengan bisa jalan sendiri tanpa pembimbing. Ya padahal katanya nggak ada yang bimbing, nggak ada guru. Iya, tahu saya. Maksud saya di sini yang bimbing jenengan itu kan harus kadang sepuh yang benar-benar tahu. Lah memang jenengan mau minta tolong sama siapa? Lah wong Kanjeng Rama sendiri itu loh sampun suwargi. Ya. Iya kan? Terus jenengan mau minta sama siapa? Minta tolong sama buku, sama YouTube, sama TikTok. Yang ngomongannya itu nggak jelas semua gitu. Nggak jelas semua saya bilang. Ya Pak kok sombong banget, memang cuma Pak D yang enggak. Beliau yang ada di YouTube itu kalau saya dengarkan masih banyak sekali omongan-omongan yang dirahasiakan. Yang dikeluarkan itu cuma kulit-kulit aja. Coba jenengan datangi ke rumahnya. Ayo, jenengan sowan ke rumahnya beliau, nanti lah dibukakan isi-isinya. Kalau saya lihat itu cuma kulit-kulitnya aja, nggak mungkin isinya itu dikupas di sini. Sama dengan saya. Saya bukannya jahat, saya bukannya pelit. Ya, nggak mungkin mengeluarkan semuanya. Patra-patra itu yang kayak gimana, susunannya yang kayak gimana. Ya. Nanti gestur tubuhnya itu kayak gimana. Entah gini loh. Kan ada semua gitu loh. Ya, kalau nggak ada pembimbing dari kadang sepuh yang betul-betul mengerti masalah itu, kayak gimana? Kayak gimana? Apa jenengan nggak mau mabit terus? Mulai dari tahun 2003 sampai sekarang. Mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Mulai dari tahun 1983 sampai sekarang. Mau mabit terus. Jenengan nggak ngerti. Karena saya sendiri observasi di luar itu kayak begitu loh. Bener kayak begitu. Isinya itu cuma paingan, mandi pakai bakaran meran, ya. Habis itu 14 November menyongsong turunnya Wahyu Eko Buwono. Ya. Gitu aja. Hari-harinya Pak De, hari-harinya ya nggak ada. Hari-harinya ya duduk sayang minum kopi sambil rokok.
Hari-harinya kan gitu. Kalau kadang-kadang nom yang ikut saya, nggak kan saya begitukan. Betul-betul saya ajarkan. Kalau jenengan memang mau tahu caranya seperti ini, ya sudah, jangan ngelawan omongan saya. Ikuti apa yang saya sarankan, ikuti apa yang saya ajarkan. Jangan cari jalan sendiri. Kalau kamu cari jalan sendiri, saya pastikan mesti kesasar karo kesusur. Apa itu Pak? Yo kesasar karo jungkel-jungkel itu, kesusur itu. Jengkelang-jengkelang gitu, geblak-geblak gitu. Itu namanya juga kesasar sama kesusur. Belakrak kak karuan terus kejelungup-jelungup kayak gitu. Ini potangi, nelbok-nelbok itu betulnya. Tapi perasaannya sudah laku. Laku apa? Orang laku itu kan gak kayak gitu, saudaraku ya. Ya tak tegaskan, omongan ini tak ulang berkali-kali dari awal tadi tak ulang lagi ke sini tak ulang supaya jenengan paham ya. Wong saya ngomong berkali-kali kayak begini loh, jenengan ini loh kadang-kala di luar sana topot tepok, iya, saya topot mokong gitu, saya topot tepok ya gitu aja gitu. Poso pokoknya poso tapi nggak jelas apa sing diposoi. Mau walek mecicil kok bentuk wino jam 3 jam 2 setengah 4 baru turun tapi nggak ngerti apa sing dimelei. Nah ini loh. Ya. Soro kan, sakno kan saya lihat kayak gitu. Nanti pewatrap ya, pokoknya syukur angger ae. Pokoknya moco Pak, itu yang penting moco. Wis yang penting diunekno kuncine sing sakake-akeh lah ini. Ya. Sing garakno kisro itu kan ini gitu loh. Pokoknya ini tadi loh. Kalau jenengan ngomong pokoknya terus pokoknya jelas itu nggak pokok. Jenengan pokoknya tapi pokoknya ngawur gitu. Ngamplah nggak karuan kayak begitu ya. Ini apa? Ayo, gimana? Paham ya? Jadi intinya ya tak pakai conclusion ya penutupnya intinya orang menjalankan lampa laku pangleburing diri ya itu harus pakai ya tata cara jenengan bisa lewat patrap semedi suci, patrap laku buono sungsang, patrap laku manunggal jati, patrap laku mejil sowan sampai patrap laku mejil sampurno. Itu yang ditemui sendiri-sendiri dapat beda-beda dapat ya beda-beda ya apa wong namanya beda kok kepingin nggak beda ya apa namanya lu sudah beda terus jenengan minta nggak beda dari mana ibarat ibu-ibu ya namanya sambal terasi sama sambal teri terus sambal kacang sama sambal tomat terus jenengan minta nggak beda itu bagaimana gitu namanya aja sudah beda kok minta nggak beda ya, jenengan pasti ngerasakan sesuatu yang berbeda ya, karena jenengan bikinnya beda ya kan Bu ya beda nggak Bu sambal tomat sama sambal terasi ya sambal bajak sambal tumpang sama sambal teri sama sambal kacang beda nggak rasanya tapi kan sama sambelnya Pak Dilo kalau masalah sambel sama sambel ini sama pedes ya tapi rasanya beda nggak ya sama dengan ini pangleburan diri tadi jenengan pakai ke arah mana ya pasti yang jenengan temui ya beda-beda. Iya, mau ketemu sama siapa? Kakang kawat di hari-hari, sedulur papat jenengan mau ketemu sama yang mana? Yang pegang bumi, yang pegang air, yang pegang angin atau yang pegang api? Yang mana yang mau jenengan temui? Nah, itu loh. Pada saat jenengan patra pelaku mejil sampurno, jenengan ketemu sama siapa? Kalau patra pelaku mejil sowan, yang jenengan sowani siapa? Loh, iya lo namanya aja sowan kok ya apa sih? Jenengan mau ketemu sama siapa? Kanjeng Romo. Iya, kan ketemu sama Kanjeng Romo. Terus gimana? Ada tata caranya nggak patra pelaku mejil sowan itu? Sama dengan patra pelaku semedi suci? Nggak sama kan? Nah, ini loh. Kalau jenengan sudah tahu semuanya itu tidak sama dan jenengan butuh ilmu supaya jenengan bisa laku dengan sempurna. Nggak ada jawaban lain tuh. Kecuali jenengan harus cari kadang sepuh yang betul-betul bisa membimbing dan mengarahkan jenengan ya ke arah sana. Kan gitu aja.
Fix kan? Ya, pasti begitu kan? Ya. Intinya kan gitu, greatest line-nya itu kan seperti itu. Kalau saya sudah tahu Pak De, kalau jenengan sudah tahu ya muji rahayu. Jenengan sudah ketemu dengan kadang sepuh yang bisa membimbing kayak gitu ya muji rahayu. Karena itu adalah anugerah yang terbesar ya dari semua ya putra Romo dan putra kekudangane Romo. Kalau tahu atau dapat guru kadang sepuh yang bisa membimbing ke arah sana. Iya, bener itu muji rahayu banget. Alhamdulillah caranya saudara kita yang Islam ya. Kalau saya biasa pakai kata muji rahayu, muji syukur ya. Kalau jenengan sudah ketemu dengan kadang sepuh yang bisa membimbing ke arah sana. Tapi kalau enggak, ya wes nikmati aja. Derita lu, ya bukan derita gue. Sampai kapanpun jenengan muter-muter terus nggak mungkin dapat jalannya, nggak mungkin ketemu sama jalannya. Nggih? Gitu nggih? Sudah ya? Sudah setengah jam lebih ya. Saya nggak suka ngomong panjang-panjang, nanti jenengan malah bosen. Saya maunya itu kalau kasih wejangan itu ABC, accurate, brief and clear. Akurat, ringkas tapi jelas. Ya, nggak mau ngomong ngalor ngidul. Sudah? Cekap nggih? Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Sugeng Nginjang.